Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan atau violence merupakan suatu bentuk dari perilaku agresi atau aggressive behavior yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, termasuk terhadap hewan ataupun pada benda-benda. Ada perbedaan antara agresi sebagai suatu bentuk pikiran maupun perasaan dengan agresi sebagai bentuk perilaku. Agresi adalah suatu respon terhadap kemarahan, kekecewaan, perasaan dendam, atau ancaman yang memancing amarah yang dapat membangkitkan suatu perilaku kekerasan sebagai suatu cara untuk melawan atau menghukum yang berupa tindakan menyerang, merusak, hingga membunuh. Adapun penyebab dan faktor predisposisi serta faktor presipitasi dari resiko perilaku kekerasan, yaitu ada faktor predisposisi yang menyebabkan resiko perilaku kekerasan, yaitu adalah dalam psikologi, kegagalan yang dialami dapat menimbulkan frustasi yang kemudian dapat menyebabkan agresif atau mengamuk. Jadi, seorang yang mengalami kegagalan kemungkinan akan mengalami seseorang yang mengalami kegagalan kemungkinan akan frustasi dan kemudian akan mengalami resiko perilaku kekerasan. Dan kemudian pada masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan atau perasaan ditolak, dihina, dan dianiaya. Dalam hal ini adalah suatu perasaan terpendam pasien di mana pasien mengalami bullying, dirinya merasa dihina, dianiaya, dan ditolak baik oleh lingkungan, orang tua, ataupun teman-teman sebayanya. Sehingga klien memiliki perasaan memendam amarah dan akan meluapkannya secara tiba-tiba, sehingga hal ini dapat membuat pasien beresiko mengalami resiko perilaku kekerasan. Reinforcement yang diterima saat melakukan kekerasan sering mengobservasi kekerasan di rumah atau di luar rumah. Artinya, klien mengamati dan sering melihat adanya kekerasan baik di rumah ataupun di luar rumah ataupun di lingkungan sekitar klien yang sering melakukan kekerasan, sehingga dalam diri klien timbul perasaan ingin melakukan hal serupa, sehingga klien mengalami resiko perilaku kekerasan dan kemudian menjadi perilaku kekerasan ketika klien sudah melakukannya dengan manusia, hewan, ataupun benda-benda. Selain predisposisi, adapun faktor presipitasi yang dialami klien dengan resiko perilaku kekerasan. Faktor ini dikaitkan dengan adanya ancaman seseorang terhadap konsep diri. Faktor presipitasi bersumber dari lingkungan, meliputi situasi lingkungan yang ribut, padat, kritikan yang mengarah pada penghinaan, dan kehilangan orang yang dicintai atau pekerjaan. Faktor interaksi dengan orang lain menjelaskan bahwa interaksi yang provokatif dan konflik dengan orang lain dapat menjadi pemicu perilaku kekerasan. Selain itu, adapun manifestasi klinis dari resiko perilaku kekerasan, yaitu adalah muka merah dan tegang, pandangan tajam, mengatupkan rahang dengan kuat, kemudian mengepalkan tangan, klien berbicara mengepalkan tangan, mengatupkan rahang dengan kuat. Kemudian ada bicara kasar, suara pasien tinggi, menjerit atau berteriak, kemudian mengancam secara verbal dan secara fisik, melempar atau memukul benda atau orang lain, merusak barang atau benda, dan tidak mempunyai kemampuan mencegah atau mengontrol
mengontrol perilaku kekerasan. Artinya, perilaku kekerasan yang klien alami, dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sehingga hal tersebut terjadi, sehingga perilaku tersebut terjadi dan menyebabkan dan merugikan klien serta korban yang mengalami perilaku dan mengalami kerugian bagi klien ataupun dan menimbulkan kerugian bagi klien ataupun bagi korban. Adapun rentang respon dari perilaku kekerasan ini atau resiko perilaku kekerasan ini, yaitu respon adaptifnya, dia asertif, frustasi, kemudian pasif, dan kemudian agresif, dan di rentang respon maladaptif terjadilah kekerasan. Sebagai seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa harus dilakukan dengan strategi pelaksanaan serta dilakukan dengan komunikasi terapeutik. Pada SP1 pasien, pada strategi pelaksanaan 1 pada pasien, yang pertama ada pasien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan. Artinya pasien dapat mengetahui atau menyebutkan perilaku kekerasan yang dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku kekerasan. Yang kedua, pasien dapat mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan, seperti pasien dapat menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami tanda-tanda dalam risiko perilaku kekerasan, yaitu contohnya ada muka merah, mengatupkan rahang dengan kuat, dan lain-lain. Kemudian pasien dapat menyebutkan jenis perilaku kekerasan yang pernah dilakukan. Artinya ketika dilakukan komunikasi, pasien mampu menyebutkan pengalaman perilaku kekerasan yang dilakukannya di masa lampau, seperti memukul orang, memecahkan benda, atau membunuh hewan. Dan lebih parahnya, klien pernah membunuh orang lain. Kemudian, klien dapat menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukannya. Artinya, klien mampu mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya dapat merugikan seseorang. Seperti korban yang ketika klien memukul seseorang, klien tahu akibat dari ia memukul seseorang itu, orang atau korban mengalami kesakitan. Yang kelima, pasien dapat menyebutkan cara mencegah atau mengendalikan perilaku kekerasannya, seperti memukul bantal, menarik nafas dalam, dan lain-lain. Kemudian melatih pasien mengendalikan perilaku kekerasan secara fisik dengan cara latih napas dalam. Membantu pasien memasukkan kegiatan latihan napas dalam sebagai salah satu kegiatan harian. Pada strategi pelaksanaan yang kedua pada pasien, kita mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Melatih pasien menggunakan obat secara teratur. Membantu pasien memasukkan kegiatan menggunakan obat secara teratur. Melatih pasien menggunakan obat secara teratur. Membantu pasien memasukkan kegiatan menggunakan obat secara teratur sebagai salah satu kegiatan harian. Yang ketiga, SP3, kita mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien dan kemudian melatih pasien mengendalikan perilaku kekerasan dengan cara pukul kasur dan pukul bantal.
Kemudian, membantu pasien memasukkan kegiatan pukul kasur dan bantal sebagai salah satu kegiatan harian dalam mencegah atau mengontrol perilaku kekerasan yang akan dilakukan. Kemudian yang SP4. SP4 pasien mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, melatih pasien mengendalikan perilaku kekerasan secara sosial atau verbal. Dalam hal ini, sebagai perawat, kita bisa melakukan latihan. Dalam hal ini, sebagai seorang perawat, kita mampu melatih pasien mengungkapkan rasa marah secara verbal, menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan baik, serta menganjurkan pasien memasukkan kegiatan latihan mengungkapkan rasa marah secara verbal sebagai salah satu kegiatan harian. Selain strategi pelaksanaan kita lakukan kepada pasien, tentunya kita harus melakukan strategi pelaksanaan juga pada keluarga. Pada keluarga, SP1 kita harus mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien, menjelaskan pengertian, tanda dan gejala RPK yang dialami pasien. Kemudian menjelaskan cara merawat pasien dengan resiko perilaku kekerasan. SP2 ada membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat. SP2 keluarga dalam resiko perilaku kekerasan yaitu melatih keluarga mempraktikkan cara merawat pasien dengan resiko perilaku kekerasan, melatih keluarga melakukan cara merawat langsung pasien dengan RPK, dan SP3 bagi keluarga yaitu membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat dan menjelaskan follow up pasien. Itu saja yang dapat saya menjelaskan terkait dengan resiko perilaku kekerasan dan sampai jumpa.